Mari kita berdoa. Tuhan, bukakan mata hati kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, biarlah kebenaran yang disampaikan boleh membuat kami lebih mengenal Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Biarlah setiap kami boleh tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang pendatang? Saya pendatang. Yang bukan dari Ambon, pasti banyak. Eldad, angkat tangannya. Banyak di antara kita adalah pendatang. Bagaimana pengalaman pertama ketika Bapak Ibu saudara sekalian ada di kota Ambon? Kesulitan apa yang dialami? Ketika pertama kali ke kota Ambon, kesulitan apa yang dialami? Ada? Pak Frans? Makanan? Oh, soal makanan ya. Mungkin siapa lagi, Eldad? Sama, soal makanan ya. Kalau saya bukan makanan, bahasa ya. Tapi bersyukurnya sebelum di Ambon saya pernah di Kupang. Jadi agak sedikit mirip gitu ya. Jadi ya agak bisa mengikuti. Tapi memang ada beberapa hal, misalnya orang bicara cepat, saya masih kesulitan untuk mendengar ya, mendengar dengan tepat. Itu maksudnya apa? Kadang-kadang kalau yang bicaranya kumur-kumur lebih susah lagi. Lebih enggak sing tahu itu ngomong apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita hidup sebagai pendatang. Setiap namanya pendatang pasti ada kesulitan gitu ya. Namun yang kita mau bahas hari ini bukan masalah kesulitan dengan makanan, bahasa atau cara hidup setempat gitu ya, tapi ada makna yang lebih dalam lagi. Mari kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih atau yang tercinta gitu ya. Aku, Petrus, menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saya mau bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bisa tolong ditampilkan? Ada perbedaan ya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Penekanan di sini katakan Petrus menyebut mereka sebagai saudara-saudara yang tercinta. Kalian adalah orang asing dan perantau di dunia ini. Sebab itu saya minta, bukan sekedar nasihat, tapi minta dengan sangat supaya kalian jangan menuruti hawa nafsu manusia, bukan hanya disebut keinginan daging ya, yang selalu berperang melawan jiwa. Kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik, bukan hanya baik, sangat baik. Sehingga apabila mereka menfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik. Sehingga mereka akan memuji Allah pada hari Ia melawat mereka. Saya mau mulai dulu tentang penulisnya ya, mungkin pernah disinggung ketika membahas ini ya. Petrus sebagai penulis saat itu dia berada di Roma. Dengan kiasan dia menyebut di pasal 5 ayat 13 di Babylon ya. Tapi Babylon saat itu bukan berkuasa. Saat itu yang paling berkuasa adalah Roma. Itu adalah kiasan tentang Roma pada zaman itu. Menunjuk lokasi saat itu Petrus ada di dalam Roma. Saat Petrus menulis surat 1 Petrus, bahkan di 2 Petrus, Petrus sedang memprediksi adanya gejala-gejala penganiayaan yang sporadis.
sudah mulai kelihatan orang Kristen ini mulai dicari-cari, ya. Orang Kristen ini mulai dijebak-jebak, mulai dipersulit. Petrus sudah memprediksi ini akan ada penganiayaan yang bukan hanya sedikit, tapi akan sifatnya sporadis, artinya menyebar ke banyak wilayah kekuasaan orang Romawi. Kita melihat sendiri bahwa kan Petrus sendiri dihukum mati pada tahun 68, dibawa ke Kaisaran Nero dengan salib terbalik. Itu Petrus ya yang menuliskan. Jadi sang penulis ini bukan hanya bicara, tetapi dia sendiri sudah mengalami dan bahkan dia tahu ini akan mengalami penganiayaan yang besar-besaran. Akan terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen khususnya. Dibawa ke kaisaran yang amat sangat kejam, yaitu Nero. Kita melihat slide selanjutnya, gambar ini kepenganiayaan yang terjadi pada waktu Kaisar Nero memimpin. Di sana kalau kalian Bapak Ibu pernah nonton film Gladiator, pernah nonton? Itu ceritanya kan di Roma ya, di Italia. Gladiator itu mungkin setengahnya masih fiksi, tetapi realitanya memang kisah itu ada. Bahwa orang-orang Kristen diadu dengan binatang-binatang buas, khususnya singa, tanpa senjata, tanpa persiapan. Singa dipersiapkan lapar, berapa hari tidak kasih makan. Dan sengaja dibuat satu panggung yang besar di mana orang Kristen disudutkan dengan munculnya singa-singa yang lapar. Dan terjadilah banyak mereka yang meninggal, mati karena dimakan singa. Bahkan tidak sisakan tulang-tulangnya. Kekejaman yang lain yaitu Kaisar Nero membakar, nah ini memulai puncaknya sampai semua orang Kristen dicari-cari, dikejar-kejar dan dianiaya, bahkan dibunuh dengan sewenang-wenang. Yaitu ketika Kaisar Nero membakar kota Roma. Dia ini katanya seorang arsitek gitu ya, orang yang senang membangun. Jadi dia bosan dengan bangunan-bangunan yang ada. Lalu dia bakar kota Roma, tetapi dia mengkambing hitamkan itu orang Kristen. Orang Kristen yang membakar, maka orang Romawi secara serentak mereka hatinya membara dengan kemarahan. Waduh, orang Kristen ini pendatang ada di sini tidak menjadi berkat gitu ya. Kira-kira begitu. Malah merusak kota Roma. Sehingga ya itulah yang terjadi, penganiayaan yang besar. Waktu surat 1 Petrus dituliskan, ini belum terjadi penganiayaan yang sporadis seperti ini. Tapi sudah mulai ada gejala-gejala, karena Kaisar Nero sudah memerintah. Dan dia kaisar yang bisa dikatakan bukan hanya kejam, tapi sudah gila. Istri dibunuh, anak dibunuh, pegawai-pegawainya yang dia anggap tidak setia, dia bunuh begitu gampang. Nyawa bagi dia sesuatu yang kecil. Ya, meskipun nanti di akhir hidupnya, ya akhirnya Nero juga bunuh diri sendiri. Karena orang sudah mulai melihat perbuatan dia yang jahat dan akhirnya mereka mencari-cari dia. Dan dia melarikan diri, lalu dia bunuh diri. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa 3 minggu yang lalu, penginjil Felicia sudah menyampaikan dari 1 Petrus pasal 2 perikop sebelumnya. Di sana mengindikasikan bahwa Petrus memberitahukan kepada jemaat yang ada tersebar. Jemaat yang di perantauan ini, jemaat yang tersebar di banyak tempat. Menyatakan satu keistimewaan mereka untuk menekankan bahwa kamu beda. Kamu berbeda, kamu dulu dan sekarang berbeda. Sebelum kamu percaya dan setelah kamu percaya, kamu punya identitas yang sangat istimewa. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih atau pilihan. Bukan karena siapa mereka, tapi karena Tuhan. Kita dipilih juga bukan karena siapa kita, tapi karena Tuhan. Tuhan berbelas kasihan memberikan anugerah, memilih kita untuk diselamatkan.
Lalu disebut mereka sebagai imamat yang melayani raja. Imamat rajani. Imamat artinya kamu adalah di dunia ini imam. Kamu sedang membawa orang-orang ini supaya mereka bertemu dengan Tuhan. Menjadi imamat yang melayani raja. Disebut juga sebagai bangsa yang dikuduskan, yang dispesialkan, yang diasingkan. Kamu beda dengan dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang penuh dengan dosa. Lalu dikatakan umat kepunyaan Allah. Empat identitas ini ya. Umat kepunyaan Allah adalah umat yang begitu disayangi, dilindungi oleh Tuhan. Identitas ini menunjuk kepada satu keistimewaan. Bahwa kamu orang-orang yang ada di perantauan, yang penyebar di banyak tempat ini, kamu bukan orang biasa lagi. Kamu menyandang satu predikat sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang punya jabatan di mata Tuhan. Nah, di dalam suratnya yang selanjutnya, tulisan yang kita baca tadi ayat 11 sampai dengan 12, Petrus menekankan satu konsep yang baru ya, dengan keistimewaan hak yang kamu punya, tapi tetaplah ingat kamu hanyalah perantau, pendatang. Apa maksudnya? Pengertian daripada pendatang atau perantau ini sebenarnya adalah kamu itu cuma orang yang tinggal sementara. Orang asing yang tinggal sementara. Artinya kamu asing karena kamu berbeda dengan dunia. Dan dunia ini hanya kesementaraan. Kamu ada di dunia bukan untuk kekekalan. Ya, bukan artinya kamu selama-lamanya tinggal di dunia. Melainkan diingatkan bahwa kalian ini adalah dicipta Tuhan, tinggal di dalam dunia, tapi bukan ini rumahmu. Bukan ini tempat tinggalmu selama-lamanya. Kita diciptakan untuk kekekalan. Kita diciptakan untuk sebagai warga kerajaan surga. Saudara yang terkasih, di dalam pemahaman ini, mungkin slide selanjutnya ya. Oke. Kita sebagai orang asing yang tinggal sementara di tempat-tempat dimanapun kita ditempatkan. Kalau mereka itu adalah tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang semuanya itu adalah wilayah kekuasaan Romawi. Mereka ini siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi yang kok bisa tinggal-tinggal di tempat-tempatnya orang Romawi, bagaimana? Kemungkinan dua. Mereka tersebar setelah hari Pentakosta atau ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem. Sehingga mereka menyebar, mereka melarikan diri, pergi ke tempat-tempat lain. Dengan iman yang mungkin masih sangat tipis. Tapi Petrus meyakini anugerah Tuhan memelihara mereka. Petrus mengingatkan mereka, ingat. Dimanapun kamu ditempatkan, dimanapun kamu ada, kamu bekerja di sana, kamu berkeluarga di sana, kamu punya tanah di sana. Itu cuman sementara, bukan kekal. Perjuanganmu bukan untuk di sementara ini. Perjuangan kita di dalam dunia ini adalah untuk kekekalan, bukan untuk dunia ini. Mungkin Bapak Ibu berpikir kalau begitu, saya nggak usah kerja, saya diam-diam saja. Kalau begitu, ya duduk baik-baik sajalah. Berbanyak berdoa, banyak ibadah. Nah lalu makan bagaimana kalau tidak kerja? Ya, nanti kita akan melihat Petrus tidak memberikan kalimat ini hanya berhenti kamu sebagai pendatang, perantau. Ingat, hidupmu bukan di dunia, bukan untuk dunia. Tujuan Tuhan menciptakan kamu bukan untuk dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kekekalan. Saudara, di dalam pemahaman bahwa kita ini bukan warga kerajaan dunia, kita ini warga kerajaan surga. Slide selanjutnya. Ya. Oke. Ya. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan kewargaan kita itu di dalam surga. Jadi kita ini mengingat diri kita sendiri ya, kita pun juga pendatang. Di dalam dunia ini sebenarnya kita cuma pendatang. Ya. Kita diingatkan bahwa kita ini punya warga kerajaan, kita ini adalah warga kerajaan surga. KTP kita, alamat ini semua di dunia. Tetapi
kartu penduduk kita yang kekal itu adalah di surga. Ya, jadi Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita adalah warga kerajaan surga dengan mengingat bahwa hidupmu bukan untuk dunia ini. Hidupmu bukan hanya untuk memperjuangkan hal-hal dunia. Yang kita sedang perjuangkan adalah kekekalan. Ketika kita sebagai warga kerajaan surga, nanti kita bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya dikatakan bahwa Paulus juga mengatakan kalimat yang sama dengan istilah kemah. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, Paulus mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di surga ini dibongkar. Artinya Tuhan menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus senada dengan Petrus di dalam hal ini ya. Mengatakan bahwa kita ini sebenarnya di dunia ini cuman kemah. Tempat tinggal kita, hidup tubuh kita ini juga cuman kemah. Kemah itu artinya apa? Bukan permanen, ya. Kemah itu berarti sewaktu-waktu akan dibongkar. Wah, kalau kita mengingat sewaktu-waktu kemah itu akan dibongkar, kita nggak tahu berapa lama kita akan hidup. Bisa sewaktu-waktu. Beberapa minggu lalu saya mendengar teman SMA saya, ya. Dulu kami teman bermain, jalan pagi, jalan nonton segala macam. Dia waktu SMA belum percaya Tuhan. Bahkan sampai ketika dia menikah, dia belum percaya Tuhan. Dia mengikuti aliran Taoisme. Ya, saya masih ingat ketika papa saya meninggal, dia datang di depan peti mati papa saya, lalu dia begini. Saya itu di sana berlutut sambil menahan ketawa. Ini kenapa ini orang datang begini-begini gitu ya. Rupanya dia memang menganut ajaran Taoisme. Dan dia sangat fanatik. Dia rajin sekali memberitahu kepada kita. Wah, kamu harus begini, menenangkan diri. Ya, kira-kira seperti itu ya, tentang yoga, tentang ketenangan, tentang kehidupan spiritual yang mengosongkan dirinya, mengosongkan pikirannya, seperti itu. Dan dia baik. Artinya baik yang kita kelihatan gitu ya. Nah, setelah saya sekolah di seminari, setelah saya lulus, sempat saya magang di gereja saya sendiri. Ya, di gereja saya sendiri saya magang. Nah, saya kaget lihat dia. Sudah lama kita nggak pernah kontak. Lihat dia di gereja sudah jadi penyambut, jadi asyir, penyambut di depan. Saya cuma bilang, loh, kok kamu bisa ada di sini? Terus dia bilang, iya. Sambil ketawa dia bilang, Tuhan pilih saya. Waduh, hati saya bergetar sekali ya. Saya ingat waktu SMA setelah saya bertobat tuh saya injili dia. Saya bawa dia berusaha untuk ajak acara KKR Pak Tong gitu ya. Ayo ikut. Tidak bergeming. Hari itu saya ketemu dia sebagai penyambut dan saya disambut dan saya kaget. Dan ucapan dia katakan saya dipilih. Setelah itu melewati beberapa waktu dia mulai aktif, bukan hanya sebagai asyir ya. Sampai akhirnya dia menjadi seorang majelis, bahkan dia menjadi seorang pelatih EE. Waduh, bayangkan seorang dengan latar belakang seperti itu bisa menjadi pelatih EE. Dan hati berkobar-kobar untuk menginjili orang yang belum percaya. Nah, minggu lalu saya mendengar dia kena stroke. Ya, batang otaknya, katanya itu ada keturunan ya. Jadi terkena stroke, memang belum berat sekali, cuman lidah apa semua ini terganggu. Tangan, kaki, lidah itu terganggu. Ketika saya mendengar berita itu, saya sempat video call. Ya, video call melalui teman yang besuk, tolong video call sama dia. Saya tidak mengerti dia bicara apa, karena itu lidahnya sudah miring ya, jadi saya nggak melihat jelas juga, dengar suara juga tidak jelas. Tapi saya melihat wajahnya tetap berseri-seri. Saya bilang, kamu itu sangat luar biasa. Biarpun kamu dalam kondisi seperti itu, tapi hatimu tetap ada sukacita. Dia jawab, amin. Ya, itu saya mengerti. Dia bilang, amin. Saudara
dari cerita ini saya belajar sesuatu ya, bahwa kita tidak pernah tahu kapan kemah kita ini akan dibongkar. Mungkin belum terbongkar seluruhnya ya. Peristiwa ketika teman saya sakit, itu mengajarkan dia maupun juga saya secara pribadi. Mengingat bahwa waktu kita di dunia ini kita tidak pernah tahu. Padahal dia begitu sehat keliling Indonesia untuk tiba-tiba kolaps seperti itu. Saudara, saya bukan bermaksud menakut-nakuti kita. Tapi membawa satu suasana, membawa kita kesadaran bahwa kita harus waspada. Petrus mengingatkan hidup kita ini sementara sebagai orang asing di dalam dunia. Paulus pun mengingatkan bahwa kemah kita ini kemah bukan rumah ya. Kemah itu akan bisa dibongkar. Hidup sebagai pendatang, hidup sebagai orang asing, itu menyadarkan kita bahwa waktu sangat berharga. Jalan, perilaku, kata-kata yang kita sedang lakukan, yang kita katakan itu harusnya berharga. Pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk egois kita. Rick Warren di dalam bukunya Purpose Driven Life hari keempat, dia mengatakan kehidupan sekarang adalah persiapan untuk kehidupan selanjutnya. Ya, kehidupan sekarang ini persiapan. Tadi awal saya katakan kalau gitu kita diam-diam, kalau gitu kita pasif, tidak. Rick Warren memberikan kita satu inspirasi bahwa hidup ini persiapan selama kita sebagai orang asing sementara di dalam dunia, bukan kita menganggur, tapi kita mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kekekalan. Dan dia juga mengatakan Tuhan itu punya tujuan. Selama kamu hidup, Tuhan punya tujuan untuk kehidupan kita. Tetapi itu belum selesai. Artinya apa? Kita tetap berkarya, kita tetap hidup, tetap beraktivitas. Tapi itu bukan selesai di sini. Kita akan ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Saudara, di sini mengingatkan kita sebagai pendatang, sebagai perantau, sebagai orang asing yang tinggal sementara di dalam dunia. Dengan status yang istimewa itu, kita punya tanggung jawab yang besar. Hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Hidup kita tidak sama lagi dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Dikatakan oleh Petrus di tengah bangsa-bangsa non-Yahudi, tapi pengertiannya bukan hanya sekedar non-Yahudi. Dimanapun orang Kristen hidup di dalam dunia ini, di tengah orang-orang yang tidak percaya, di tengah bangsa yang kata di dalam bacaan bertanggapan bangsa yang bengkok, ya, dunia yang sudah bengkok dan bobrok ini, Tuhan taruh kita di sana. Bahkan Kristus mengatakan kamu diutus seperti apa? Serigala di tengah domba? Betul? Kita diutus jadi serigala di tengah domba? Terbalik ya. Kita diutus, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan kamu diutus di dalam dunia menjadi domba. Di tengah domba, wah aman. Bukan. Tuhan katakan kamu diutus sebagai domba di tengah serigala. Wah, membayangkan itu aja, menggambarkan domba di tengah serigala. Dalam hitungan detik sudah habis itu. Tapi kalimat selanjutnya Tuhan Yesus katakan, karena itu kamu harus cerdik seperti ular, tapi bukan cerdik saja, tulus seperti merpati. Wah, jemaat luar biasa ya, mengingat kata-kata daripada Tuhan. Tuhan Yesus dengan tegas jauh-jauh sebelum Petrus, Paulus menuliskan surat. Tuhan sudah ingatkan, kamu ini akan diutus sebagai domba di tengah serigala. Jadi bagaimana kita berlaku? Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya, kita mencoba melihat kembali bagaimana Petrus masih memberikan nasihat
Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia katakan, aku minta dengan sangat. Nasihat yang serius, nasihat yang berupa satu perintah untuk kamu lakukan supaya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa yang Petrus akan ajarkan? Pertama, bagaimana kita hidup sebagai orang asing. 1, menjauhkan diri, jangan menuruti. Menjauhkan diri, jangan menuruti. Menuruti apa? Hawa nafsu, kedagingan. Saya coba melihat apa sih yang terjadi? Apa itu budaya orang Romawi ya? Kehidupan mereka kan tinggal di daerah-daerah kekuasaan orang Romawi. Kita mencoba flashback lagi. Kehidupan orang Romawi itu budayanya seperti apa? 1, penyembahan dewa-dewi. Mungkin Bapak Ibu yang seusia saya, kita pernah membaca komiknya cerita tentang Zeus. Tahu? Dewa Zeus, Asterix, Obelix, nah itu ya. Kisah-kisah yang kita pernah baca komik itu ya. Itu semua berawal dari mana? Cerita tentang dewa-dewi Romawi. Ya, itu percampuran antara budaya Romawi dengan Yunani. Sehingga mereka mengadopsi banyak dewa, banyak dewi dengan keinginan masing-masing. Ada yang dengan bermacam-macam karakter daripada dewa-dewi itu. Sehingga orang-orang Romawi itu sibuk. Hari-hari itu mereka sibuk sekali menyenangkan dewa-dewi. Kepada siapa mereka mengagungkan, maka mereka memberikan persembahan. Memberikan persembahan, memberikan sembah mereka kepada dewa-dewi itu. Ada juga dewi yang simbol sebagai nafsu. Dan itu disembah. Yang mengartikan itu punya kesuburan, dewi kesuburan. Jadi harus disembah. Nah, penyembahan kepada dewa-dewi ini sama dengan perilaku dewa-dewi yang mereka sembah. Artinya apa? Dewa-dewi yang mereka sembah itu hidupnya kacau balau. Ini menikah dengan ini menikah sama ibunya, nanti macam-macam kehidupannya. Dan mereka mempraktekkan pola, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh dewa-dewi yang mereka sembah. Jadi kira-kira kehidupan Romawi pada saat itu selain banyak penyembahan kepada dewa-dewi, kehidupan seks sangat bebas. Ya. Orang Kristen ditempatkan di kondisi lingkungan, budaya yang seperti itu. Bisa gampang tergoda tidak? Gampang. Manusia, ya. Manusia itu penuh dengan segala macam keinginan. Makanya di sini Petrus mengatakan, jangan turuti pola hidup, gaya hidup, nafsu, keinginan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarmu. Karena kamu berbeda, kamu bangsa yang sudah dikuduskan Tuhan. Kamu umat kesayangan Tuhan. Kamu adalah orang pilihan Tuhan. Yang tidak bisa semua budaya itu diadopsi. Bapak Ibu mungkin kita juga tahu di kota Ambon banyak sekali budaya-budaya yang kadang-kadang kepercayaan mitos-mitos yang bertentangan dengan iman Kristen. Betul? Di sana sini orang bilang cari orang pintar. Saya sampai heran. Kenapa enggak ke dokter? Lebih cari orang pintar. Nah, pengertian orang pintar ini macam-macam. Kita juga harus tahu bagaimana kita membedakan. Apakah budaya ini bisa diterima enggak oleh iman Kristen? Petrus mengatakan jauhkan diri dari segala mitos, segala keinginan, hawa nafsu, bahkan kedagingan kita. Kita harus berjuang, berperang. Ya, dikatakan berperang melawan jiwa atau berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk supaya hidup kita yang sudah diselamatkan ini tidak tercemar oleh pola hidup yang melawan Tuhan. Oleh orang-orang yang bertentangan dengan iman Kristen. Saudara Petrus menginginkan supaya mereka bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mengekspresikan hidupnya bukan dengan kompromi, toleransi, tapi ada batas. Ya,
Sesuatu yang tidak sesuai dengan iman kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita sebagai orang percaya, tidak semua kita bisa kompromi. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus cerdik memilah mana yang sesuai iman Kristen dan mana yang tidak. Tidak semua kita bisa adopsi. Kita harus berani membuang ini tidak sesuai dengan iman Kristen. Hal-hal yang mitos, sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah meluruskan untuk mereka percaya kepada Tuhan, bukan kepada mitos. Toleransi. Beberapa hal mungkin kita toleransi, tapi ada batas. Tidak semua bisa kita toleransi. Kita bukan kompromi. Ya sudah tahu itu salah kita jalankan. Kita ikut-ikut menyetujui. Kita tidak boleh. Itu kompromi. Ya. Atau kita kompromi, ya sudah karena teman dekat. Karena ini orang yang saya kenal. Kita kompromi dengan kejahatan. Bukan itu. Kita belajar menjadi orang Kristen dengan identitas yang kita beda dengan orang dunia. Bagaimana kita berdagang, bagaimana kita membina keluarga kita, bagaimana konsep kita tentang masa depan. Itu semua menunjukkan kita berbeda dengan orang dalam dunia. Dunia mungkin menawarkan kita masa depan, itu adalah kekayaan, kesuksesan, tidak salah. Tetapi untuk apa? Itu untuk apa? Kalau jelas itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, mari kita lakukan, kita kejar. Tapi bukan dengan keinginan kita. Kita tahu kita mau menyenangkan Tuhan dengan kesuksesan itu. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan kekayaan yang Tuhan berikan pada kita. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menyenangkan Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang sahabat lama ya, waktu saya baru percaya kepada Tuhan, lalu saya masuk di gereja, saya mulai terlibat pertama itu di paduan suara. Pemimpin paduan suara saya itu adalah anak pendeta. Tapi bukan pendeta yang melayani di gereja saya, tapi papanya itu dosen dari saat. Ya. Dia memimpin paduan suara kami. Lalu ketika saya masuk, saya dengan kakak saya ini baru bertobat, masuk di paduan suara. Satu kali ketika istirahat, pemimpin ini mendekati saya. Lalu dia bilang, "Hewa, saya itu iri sama kamu." Kenapa? Saya bilang, "Kenapa iri?" "Karena kamu itu tinggal di tengah keluarga yang bukan Kristen." Loh, kalau Bapak Ibu sudah pilih, iri kepada saya yang tinggal bukan di tengah keluarga Kristen. Dia anak pendeta, bukankah kalau saya bilang saya iri kamu tinggal di tengah keluarga pendeta. Pasti hidupnya aman, pasti hidupnya sejahtera, pasti hidupnya itu penuh dengan pujian. Tapi tidak, dia bilang, "Hewa, saya iri kamu karena kamu tinggal di tengah keluarga bukan Kristen." Kalimat pertama pasti, "Loh, kenapa?" Tahu jawabannya? Dia mengatakan, "Karena kamu punya kesempatan jauh lebih banyak, lebih besar untuk bersaksi bagi Tuhan." Wah, lama saya mikir, pulang saya mikir, kenapa ya kok dia bilang, saya punya kesempatan jauh lebih besar untuk bersaksi bagi Tuhan. Mengubah mindset saya ya, mengubah. Tadinya saya pikir, coba saya tinggal di keluarga Kristen, kan enak. Dari kecil diajari berdoa, makan, berdoa, mau tidur, berdoa. Ini tidak, tiba-tiba remaja saya percaya Tuhan, saya harus belajar. Gimana doa makan, bagaimana doa tidur, bagaimana saya kalau mau sekolah, berdoanya seperti apa. Betul-betul mulai dari dasar. Saya berpikir bukankah dia lebih enak, anak pendeta. Dari kecil sudah sangat terbiasa. Saya tidak mengatakan anak pendeta tidak enak gitu ya. Tapi perkataan dia itu menyentuh saya dan mengubah mindset saya. Mengingatkan saya
Saya menjadi orang percaya di tengah keluarga yang bukan Kristen. Itu adalah kesempatan. Kesempatan yang banyak untuk saya bisa bersaksi tentang Tuhan bagi keluarga saya. Gampang? Enggak. Maka Petrus di sini mengatakan yang kedua, miliki cara hidup yang baik atau sangat baik, yang berkualitas. Kalau saya sebagai orang yang sudah percaya Tuhan di tengah keluarga saya yang belum Kristen, tapi saya marah. Dulu saya kalau marah, banting pintu, lempar barang. Setelah saya percaya, bisa saya lakukan itu? Bisa saja. Boleh nggak saya lakukan? Nggak boleh. Sudah beda. Marah, ada marah pasti marah, bisa marah. Sesuatu yang saya merasa tidak puas, saya pasti marah. Tapi sekarang tahan diri, mau banting pintu. Saya anak Tuhan ini. Nanti kalau mama saya dengar, bilangnya apa? Pernah memang, ya. Pernah satu kali mama saya bilang, kamu itu percuma ya. Katanya anak Tuhan, rajin ke gereja. Tapi sama saja kelakuan. Waduh itu sakit sekali gitu ya. Sakit sekali dan sangat menegur saya. Gak boleh. Ada sesuatu yang saya harus kendalikan diri. Sangkal diri. Apa yang saya suka belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Sampai satu kali mama saya sembahyangan. Enggak salah Pendeta Alipin juga cerita ya. Waktu sembahyang itu awal-awal ketika kami jadi orang Kristen. Beberapa saudara saya jadi orang Kristen. Kalau sembahyang itu makanan semua yang enak-enak itu di atas meja sembahyang. Boleh makan? Sebenarnya Alkitab bilang boleh-boleh saja. Tapi asal tidak menjadi batu sandungan. Aduh itu makanan kesukaan saya semua itu di sana. Lalu di meja apa? Ya tinggal yang sisa-sisa. Yang bukan untuk sembahyangan. Itu di meja. Yang ya bukan selera saya. Bagaimana akhirnya? Mau curi? Kalau curi kan gak ketahuan. Tapi makan itu berdosa gak? Berdosa karena curi. Atau saya makan terang-terangan. Mama saya sudah bilang, itu makanan sembayangan ya, jangan dimakan. Sudah bilang. Wah kakak saya belum Kristen, pesta pora. Kalau sembayangan pesta pora. Kita yang Kristen harus tahan diri. Ya, cuman satu mengingatkan saya. Masa soal makanan aja kamu gak bisa tahan diri? Itu mengingatkan. Teman saya bilang kesempatan kamu bersaksi begitu banyak. Bisa bersaksi tentang Tuhan banyak di tengah keluarga yang bukan percaya. Sederhana aja tentang hal makanan tadi. Tentang kemarahan, tentang mengatur emosi. Tentang melakukan tugas rumah tangga. Tugas di keluarga. Saudara tidak mudah. Tadinya sebebas-bebasnya, suka nggak suka. Tapi sekarang tidak bisa. Saya harus melakukan bagi Tuhan. Supaya nama Tuhan saya tidak dihina, tidak dipermalukan. Ada kesiapan, mulai dari hal kecil-kecil, penyangkalan diri. Saudaraku yang terkasih, Petrus mengingatkan kita harus punya cara hidup yang berkualitas, sangat baik. Punya lifestyle, gaya hidup yang baik, ya, gaya hidup yang berbeda. Saya tidak anti kalau kita mengikuti apa yang ada di media sosial, tapi bukan semuanya. Sekali lagi kita harus bisa memilah. Bagaimana kita punya lifestyle kita, hidup kita. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita sedang dilihat. Ya, kita sedang dilihat apakah kita ini anak Tuhan atau bukan. Kita ini seperti ikan di dalam akuarium. Orang yang bukan percaya sedang mencari kelemahan kita. Waktu saya pelayanan di gereja asal saya, waktu itu naik becak ya, pulang pergi ke gereja ke rumah naik becak. Jadi ada becak langganan di gereja itu. Satu kali saya
dari gereja mau pulang ke rumah, saya naik becak. Lalu paman becak itu, bapak becak itu bilang gini, Bu, memang orang gereja itu boleh pakai baju sembarangan ya? Waduh, saya tahu dia bukan Kristen kan? Dia bukan Kristen. Mau jawab tidak boleh, mau jawab ya boleh, salah. Karena saya tahu memang memperhatikan. Beberapa anak-anak remaja datang ke gereja dengan pakaian yang tidak pantas. Ya. Saya dengan malu, saya bilang iya Pak, harusnya tidak boleh. Tapi ya mungkin ada beberapa belum mengerti tentang hal itu. Dia melihat orang Kristen bukan bertanya, berdiskusi tentang iman Kristen, tidak. Dia melihat gaya hidup kita. Maka Petrus mengatakan miliki cara hidup, lifestyle yang baik, gaya hidup yang baik, yang sangat baik. Di tengah orang-orang tidak percaya. Di sana sini banyak orang Romawi biasa dengan kehidupan seks bebas. Apakah orang Kristen mengokekan? Ikut-ikut, jelas itu tidak boleh. Ya, kita diingatkan sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan setiap hari. Mari kita miliki gaya hidup yang bisa membangun relasi, komunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Kepada mereka yang belum percaya Tuhan. Itu kesempatan. Membangun relasi, komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya Injil diberitakan. Supaya membawa mereka kepada terang yang hidup dalam kegelapan. Dibawa kepada terang Tuhan. Itu tujuan yang Tuhan mau kita lakukan. Yang ketiga, Petrus menasihatkan melakukan perbuatan yang baik. Yang tadi gaya hidup, ini perbuatan. Perbuatan dalam bahasa Yunani-nya pakai kata ergon. Memiliki satu sifat, ini aktif. Ini kata aktif yang continue, terus menerus. Jadi bisa diartikan Petrus ingin menasihatkan kepada jemaat yang di perantauan ini. Mari kamu melakukan kerja, tugas, tindakan, menghasilkan hasil kerja yang bukan hanya sekali, tapi continue, terus menerus kita lakukan. Saudara, menjadi orang Kristen di tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan orang-orang yang sedang melihat kita. Banyak orang sedang mencari siapa kamu, apa yang kamu lakukan. Kalau kita menjadi orang, menyatakan diri sebagai orang Kristen, tapi kita pembuat masalah, troublemaker. Orang bilang apa? Orang Kristen kok kayak gitu. Betul ya? Di sana sini sekarang kita dengar berita-berita negatif. Orang Kristen kerjanya kok kayak gitu. Orang Kristen kok korupsi. Orang Kristen kok begini. Hati kita bagaimana? Mungkin kita bilang yang penting bukan saya. Yang penting bukan keluarga saya. Tapi kita harus menjadikan itu satu peringatan. Ya, mari kita didik anak-anak kita. Kita didik generasi kita. Menjadi orang Kristen yang melakukan perbuatan baik atau menunjukkan hasil kerja yang baik. Hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudaraku, Petrus ingin supaya kita juga berguna bagi bangsa dan negara. Saya tidak bahas ini karena nanti topik selanjutnya bicara tentang bangsa dan negara. Bagaimana peran orang Kristen di tengah bangsa dan negara kita ini. Petrus menasehatkan 3 hal ini dengan tujuan yang sangat jelas. Kalau dikatakan di dalam Alkitab, supaya mereka memuliakan Tuhan. Jadi untuk apa sih sebenarnya Tuhan ingin kita di dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan ini? Kita melakukan ini, kita mewujudkan kehidupan iman kita, memiliki gaya hidup yang baik, melakukan pekerjaan yang baik. Untuk apa? Dikatakan kita sedang memenuhi tujuan Tuhan. Jadi diingatkan, Tuhan itu punya tujuan. Tuhan taruh kita di dalam dunia, punya tujuan Tuhan.
bukan kebetulan, bukan asal-asalan, bukan tujuan kita, tapi tujuan Tuhan. Apa itu maksudnya? Dikatakan dalam ayat yang ke-12. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana atau orang jahat. Artinya apa? Kita ada di tengah dunia yang sedang mengincar, mencari kesalahan kita, bahkan menjebak kita, menfitnah kita. Tapi Petrus mengatakan kamu harus bisa menghadapi. Artinya apa? Hidup dalam kemenangan. Slide selanjutnya ya. Tujuan Allah yaitu supaya kita mengalami hidup berkemenangan. Menghadapi apa? Orang-orang yang sengaja mencari-cari kesalahan kita. Orang yang sengaja mau menfitnah kita. Pada zaman itu, orang Romawi satu, mereka menfitnah orang Kristen membakar kota Roma. Kedua, banyak hal mereka cari-cari. Katanya orang Kristen itu kanibal. Kenapa? Makan daging, makan darah. Itu kanibal. Perjamuan kudus itu ya yang dimaksudkan. Roti katanya melambangkan daging, wah mereka kanibal. Banyak sekali dicari-cari. Lalu orang Kristen, orang budaya orang Yahudi biasa dengan peluk cium. Kita jadi ingat Yudas menangkap Yesus dengan peluk cium. Itu budaya. Menyapa orang dengan peluk cium. Mereka bilang, wah itu amoral. Katanya tidak mau seks bebas, tapi lihat itu, mereka seperti itu. Dicari-cari. Ya, budaya yang ada dicari-cari. Mereka berusaha untuk supaya orang Kristen ini ketahuan salahnya di mana. Dan itu tujuannya apa? Bisa menghukum mereka. Menghabiskan mereka dengan cara fitnaan. Tapi Petrus mengingatkan, jangan beri kesempatan untuk orang yang memfitnah kamu. Kamu harus hidup di dalam kemenangan. Memposisikan diri sebagai anak Tuhan di tengah orang-orang yang sangat jahat ini. Betul yang Tuhan katakan, domba di tengah serigala. Bagaimana kita jaga diri kita baik-baik. Bagaimana kita hidup dengan saleh. Bagaimana kita hidup menjalankan tugas kita dengan tanggung jawab yang penuh. Petrus tidak mengatakan berhenti, sudah cuma sampai itu sudah, biarkan orang fitnah kamu. Tidak. Ada satu tujuan, hadapi dengan apa? Kemenangan. Supaya apabila mereka yang fitnah kamu, cari-cari kesalahan kamu, mereka gak ketemu. Kenapa? Karena kamu baik. Kisah tentang Daniel, ya, hidup di Babel. Seperti itu. Dicari-cari kesalahan. Tapi dia tetap jaga hidupnya, kerjanya, tanggung jawabnya. Sehingga orang tidak mencela. Orang tidak menemukan kesalahan dia. Itu yang Petrus maksudkan. Yang kedua, ini sesuatu yang sangat-sangat menggelitik saya. Ya, bukankah kalau kita sudah hidup baik-baik, harusnya kita ada pujian dong. Tapi tidak. Petrus katakan di sini supaya mereka memuliakan Tuhan. Lihat selanjutnya ya, memuliakan Tuhan, bukan kita yang dimuliakan. Yesaya 43 ayat 7 dikatakan semua orang yang disebut dengan nama Tuhan, yang Tuhan ciptakan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ini dicipta bukan untuk kemuliaan kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita dicipta untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ada kalimat bahkan katakan kita dicipta untuk kesenangan Tuhan. Bukan Tuhan egois, tidak. Karena kalau kita tidak punya tujuan hidup ini memuliakan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu adalah nihil, sia-sia. Nilai hidup kita adalah ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Petrus tidak menempatkan koma juga untuk kita, tidak ada. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apa hak kita menuntut kemuliaan diri? Apa hak kita menuntut pujian untuk diri kita? Biarkan Tuhan yang dipuji, bukan kita.
Dan yang ketiga, finishing well. Katakan pada hari Tuhan melawat. Hidup kita akan akhiri seperti apa? Banyak orang belum rela untuk pergi. Kenapa? Masih ada ini, masih ini. Ya. Tapi Tuhan ingin supaya kita menyelesaikan semua. Ketika hari Tuhan melawat kita. Ketika Tuhan melawat, itu artinya apa? Tuhan panggil kita. Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan hidup kita selama dalam dunia di hadapan Tuhan? Atau kita malu, banyak penyesalan. Aduh Tuhan, saya belum lakukan ini, belum lakukan itu. Saya yakin setiap anak Tuhan sudah titipkan banyak hal. Ayo kerjakan ini, ayo lakukan ini. Tapi mungkin kita bilang, nanti, tunggu. Kita nggak tahu waktu kita, apakah masih ada kata nanti. Apakah masih ada kata tunggu? Belum tentu. Selagi Tuhan memberikan kepada kita hati, lakukan ini. Pelayanan bukan hanya di gereja ya, tapi tujuan utama orang Kristen adalah memberitakan Injil. Membawa orang yang hidup dalam kegelapan kepada terang Tuhan. Apakah kita berakhir dengan finishing well? Hidup menyerahkan Tuhan. Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itu kata-kata yang seringkali ada di dalam berita duka. Tapi betulkah kita sudah menyelesaikan semua perjuangan di dalam hidup ini dengan baik, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Saudara, mari kita diingat, saya perantau, saya pendatang, saya ini orang asing. Tapi Tuhan sudah memilih saya, menjadikan saya istimewa. Bagaimana saya harus hidup di tengah bangsa yang sulit, bangsa yang asing, di tengah dunia yang penuh dengan dosa? Apakah saya bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Saudara, saya kutip seorang pendeta, Wilhelmus Latumahina ya. Mungkin pasti kita tahu ya. Tidak dijelaskan dia asal dari mana, tapi kalau dari marganya kira-kira orang Ambon ya. Tapi dia pelayanan di Jakarta. Wilhelmus Latumahina, dia yang mengarang lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Itu diinspirasi atau bermula ketika tahun 2004 anak laki-lakinya meninggal karena kecelakaan. Tidak jelas kenapa, apa. Tetapi dari peristiwa duka itu menginspirasi dia untuk mengingatkan diri dan mengingatkan orang Kristen hidup ini sementara. Gunakan kesempatan. Pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Nah, kita menyanyikan lagu itu, bisa. Semua bisa toh? Biarpun tidak ada teks, semua bisa? Singer, bantu. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini hanya sementara. Ulang lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Mari sejenak kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan mempercayai kita, menyelamatkan kita, menempatkan kita di dalam dunia. Apa yang kita sudah kerjakan yang memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan diri, bukan untuk prestis kita, bukan untuk prestasi kita, tapi hanya untuk Tuhan. Tuhan pakai hidupku sebagai pendatang, sebagai orang asing yang hidup sementara dalam dunia ini. Pakai hidupku bukan karena aku hebat, bukan karena aku bisa, tapi karena Tuhan mempercayaiku. Tuhan memberikan kepadaku tugas dan tanggung jawab. Biarlah aku boleh kerjakan dengan sepenuh hati, membawa orang-orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan, membawa mereka yang hidup di dalam dosa untuk berjumpa dengan terang Tuhan. Jadikan diriku sebagai alat berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan, aku bisa menjadi berkat bagi orang sekitarku. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.